Adapun definisi dari analytical exposition text. An argumentative text presenting the writer's opinion which are backed by logical supporting ideas. Teks argumentasi yang menyajikan pendapat penulis yang didukung dengan ide-ide pendukung yang logis. Tapi, mungkin kamu akan bertanya-tanya, what is the purpose of analytical exposition text? Well, the main purpose of analytical exposition text is to persuade the readers that the issue is an important matter. Singkatnya, tujuan dari analytical exposition text yakni untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang dihadirkan adalah topik yang penting untuk dibahas. Kamu juga perlu ingat kalau analytical exposition text tidak berusaha untuk mengubah sudut pandang pembaca. Jadi, teks ini murni hanya berisi pendapat penulis. Lalu, bagaimana jika kita mau membuatnya? Dalam membuat analytical exposition text, memiliki bagian-bagian yang perlu kita perhatikan. Terdapat 3 bagian dalam exposition text. Yang pertama, thesis. Thesis adalah bagian yang memberitahu pembaca tentang topik utama dan sudut pandang penulis. Bagian ini akan selalu kita temukan di paragraf pertama teks. Selain itu, pembaca dapat melihat mengapa penulis memberikan pendapat tentang topik yang dibawakan. Yang kedua ada argumen. Argumen adalah pendapat untuk mendukung topik utama yang telah disampaikan sebelumnya. Biasanya, dalam analytical exposition, terdapat lebih dari 2 argumen. Semakin banyak argumen yang ditampilkan, pembaca akan semakin percaya bahwa topik yang dibahas adalah topik yang penting atau membutuhkan perhatian. Yang ketiga ada reiteration. Bagian ini selalu terletak di bagian akhir teks dan menjadi paragraf penutup tulisan. Reiteration adalah penegasan kembali posisi dan juga pendapat penulis tentang topik utama. Bagian ini juga disebut sebagai conclusion yang berarti kesimpulan. Bukan hanya strukturnya saja, kita juga harus tahu tentang kaidah kebahasaan atau language feature dalam penulisan analytical exposition text. Berikut ini adalah kaidah kebahasaan atau language feature. Yang pertama, penulisan analytical exposition text menggunakan simple present tense. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang mengekspresikan pikiran atau perasaan penulis. Contohnya, experience, feel, noun, realize, sense, think, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menggunakan connective word, yaitu kata penghubung. Penggunaan connective word bertujuan untuk menghubungkan antar ide, baik itu frasa, klausa, kalimat, maupun paragraf. Connective word ini memiliki banyak fungsi. Terdapat 3 fungsi dari kata penghubung yang paling sering dipakai dalam analytical exposition text. Yang pertama adalah adding information, yaitu menambahkan informasi. Contohnya seperti and, moreover, in addition, and also. Yang kedua ada contrasting information, yaitu mengkontraskan sesuatu. Contohnya seperti but, however, and even though. Yang ketiga ada causality, yaitu menunjukkan sebab akibat. Contohnya seperti because, therefore, despite, due to, for that reason, dan masih banyak lagi.